Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Orin. Apa kabar? Waalaikumsalam, Bu Sofi. Kabar baik, Bu Sofi. Bu Sofi, bagaimana, Bu, kabarnya? Alhamdulillah ya, walaupun kondisi masih belum fit, ya sehat-sehat Bu Orin. Bu Iya, Orin tetap semangat gini. ya, Bu Sofi ya. Oh, pasti tetap semangat Bu Orin. Iya, Bu. Bu Orin, ini saya mau apa? Boleh nggak sih minta waktunya sebentar ya? Agak lama juga sih. Boleh ya Bu Orin? Nah, monggo, Bu Sofi. Monggo, sepertinya ada Saya yang mau mau diceritakan bercerita. ya. Iya, saya mau bercerita tentang salah satu siswa saya yang saya ajar, Bu Orin. Begitu ya, Bu Sofi. Bagaimana, Bu Sofi? Mengenai siswa Bu Sofi, ada apa di pembelajarannya? Iya, ini begini Bu Orin, saya mempunyai salah satu siswa yang sebenarnya sih secara kognitif dia itu mampu bisa mengikuti pembelajaran secara kognitif. Cuman kebetulan kan saya juga guru olahraga ya Bu Orin, tapi pada saat pembelajaran olahraga anaknya ini Bu Orin secara motoriknya baik secara motorik halus atau motorik kasar, dia itu terkadang tidak mau, malah terkadang asik dengan mainannya sendiri. Semisal dia disuruh menulis itu tuh lama sekali nggak mau, terus kemudian waktu pelajaran olahraga dia tuh nyerang gitu loh Bu, apa ya, nggak sesuai dengan instruksi gitu Bu Orin. Semaunya sendiri begitu ya, Bu Sofi ya? Iya, semaunya Ya. sendiri, jadi saya pengennya ini gitu, tidak sesuai dengan instruksi. Jadi Bu Sofi, dari obrolan kita hari ini, apa yang Bu Sofi harapkan? Ya, saya berharap dengan anak tersebut itu apa, saya berharap dari obrolan ini tuh bisa ada solusi dari permasalahan saya terhadap anak itu tadi yang sebenarnya secara kognitif dia tuh baik-baik saja, dia mampu, cuman secara ini motorik baik kasar baik halusnya dia itu sulit dikendalikan, bahkan cenderung dia dengan egonya sendiri seperti itu. Iya, Bu Sofi, kalau menurutnya Bu Sofi, kira-kira siswa tersebut jadi secara kognitifnya kan bisa ya, tapi mengikuti pembelajaran itu mudi atau semaunya sendiri gitu ya, kurang aktif. Apa sih yang menyebabkan seperti itu, Bu Sofi ya? Menurutnya Bu Sofi, Kalau kira-kira. iya, kalau saya telusuri ya Bu, anak ini kan memang anak tunggal, kemudian orang tuanya itu dua-duanya itu bekerja di rumah sakit. Jadi yang rumah sakit Bu Orin pasti sudah tahu ya, dengan shift-shift yang berbeda. Jadi tidak, kalau kita sebagai guru kan dari pagi, terus nanti siang sudah atau sore sudah di sekolahan. Kalau di rumah sakit kan tergantung dengan shift-shiftnya. Nah ini dua-duanya Bu Orin, tapi jadi kayak kurangnya perhatian orang tua seperti itu. Begitu ya. Jadi kalau menurutnya Bu Sofi, anak tersebut kurang perhatian dari orang tuanya di rumah seperti itu ya. Nah, menurutnya Bu Sofi, Iya. apakah ada hubungannya Bu Sofi ya antara anak tersebut yang kurang perhatian dengan antusiasmenya dalam mengikuti pembelajaran? Saya kira ada Bu. Jadi pada saat selama pembelajaran ini Bu ya, dia tuh kayak sering usil gitu loh, usil dengan teman, juga dengan gurunya. Jadi kayak jarak seperti itu loh Bu Orin. Jadi pembelajaran itu terkadang terganggu dengan anaknya. Kalau waktu disuruh praktek atau apa gitu, anaknya tidak mengiyakan. Jadi kayak bermain dengan sendirinya, kayak dunianya sendiri seperti itu. Iya Bu Sofi. Jadi kalau menurutnya Bu Sofi, gambaran ideal seperti apa sih seharusnya anak tersebut kalau mau dalam mengikuti pembelajaran itu? Ya, kalau yang ideal itu ya anaknya pastinya harus aktif dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Misalnya mengikuti instruksi apa yang diinstruksikan oleh guru, mengikuti dengan gembira seperti itu Bu Orin. Itu harapannya saya seperti itu idealnya. Baik.
Bu Sofi, ini misalkan digambarkan dalam skala ya Bu Sofi. Kalau skala 1 sampai 10, sekarang anak itu berarti berada di skala berapa Bu Sofi untuk antusiasmenya dalam belajar itu? Kalau sebenarnya dalam secara kognitif dia itu sebenarnya sudah di tahap nomor 8, skala 8. Jadi dia itu menguasai materi. Cuman secara itu tadi yang saya sampaikan di awal, secara motorik baik halus maupun secara kasar, dia masih di tahap 6 Bu Orin. Jadi kayak itu tadi ya, dengan dunianya tersendiri seperti itu. Iya. Iya Bu Sofi, jadi kalau dari segi kognitif berarti anak tersebut sudah ideal ya menurutnya Bu Sofi. Nah, Menurut namun kalau dari saya, segi psikomotor, dari segi antusiasme itu masih di skala 6. Nah, pengennya Bu Sofi ya, di skala berapa sih anak itu kalau dalam pembelajaran itu? saya pengennya ya, kalau pengennya sempurna ya dari ini Bu Orin, dari secara kognitif baik secara motorik semuanya skalanya sempurna. Tapi kan namanya anak itu pasti berbeda-beda ya Bu Orin, dan Ya, melalui tahap itu pun pastinya juga sulit, tapi ya kita pasti akan mengusahakan. Nah, ya setidaknya lah di tahap angka 9 atau mungkin sama antara kognitif dan psikomotor itu imbang gitu loh Bu Orin. Jadi jalan semuanya. Saya pengen setidaknya jalan semuanya gitu. sepakat saya Bu Sofi. Nah, Bu Sofi, kira-kira yang bisa dilakukan dari anak tersebut sekarang antusiasmenya berada di skala 6 ya berarti ya, untuk sampai di skala 9 yang sesuai dengan kriteria ideal ya menurutnya Bu Sofi, apa yang bisa Bu Sofi lakukan? Apa ya Bu? Mungkin ini ya, saya karena tadi solusi apa, permasalahannya anak ini kan memang kurang perhatian ya Bu Orin. Jadi Ya, saya akan memberikan perhatian yang lebih. Tapi mungkin perhatian ini tidak pada saat pembelajaran, karena ya kita harus memperlakukan anak secara sama nggih waktu ya, pembelajaran itu. Mungkin di luar pembelajaran, mungkin saya mendekati anak itu, menanyakan kabar bagaimana hari ini. Nanti kalau kita sudah ke hatinya, anak ini pasti akan mengikuti apa yang kita instruksikan. Menurut saya kok seperti itu ya Bu Orin. Bagaimana ya Bu Orin? betul sekali Bu, saya juga sependapat dengan Bu Sofi. Jadi kalau di luar pembelajaran, Bu Sofi bisa memberikan perhatian lebih dengan anak tersebut. Kalau dalam kegiatan pembelajaran, Bu Sofi kira-kira apa yang bisa dilakukan? Dalam pembelajaran mungkin awalnya saya akan membuat kesepakatan dengan anak itu. Semisal mungkin ada sedikit apa ya Bu, kayak bukan paksaan sih, dari kesepakatan itu. Semisal anak ini menulis karena secara motorik halus dia memang jarang, kalau disuruh menulis itu memang sulit Bu. Jadi Ya, terkadang tuh saya buat seperti ini, coba ayo diselesaikan, kalau kamu tidak selesai nanti tidak boleh istirahat. Sedangkan dia kan sukanya bermain. Terkadang ya tergantung mudinya itu anak, terkadang berhasil, terkadang juga enggak. Seperti itu Bu Orin. Kalau di psikomotor gerak, saya setidaknya anak itu bisa melakukan 1 kali atau 2 kali gerakan. Karena memang kalau di olahraga ya Bu Orin, untuk penilaian anak bisa bergerak itu saja, mereka mau bergerak itu saja kan sudah masuk dalam KKM nggih. Kalau apalagi kalau anaknya itu bisa melakukan dengan baik, pastinya akan di atas KKM. Nah, saya akan menyupport anak ini untuk setidaknya bergerak 1 atau 2. Mungkin nanti dinilai nilai psikomotor, kalau memang anaknya tidak ya mungkin akan berbeda dengan teman lainnya, seperti itu. Setidaknya anaknya mau bergerak, begitu Bu Orin. kemudian Bu Sofi, kalau saya tangkap tadi ya, jadi ada sedikit paksaan begitu ya supaya anaknya mau menurutnya Bu Sofi seperti itu ideal atau efektif atau tidak ya Bu Sofi kalau sudah diterapkan seperti itu? Karena itu tadi kesepakatan kelas juga, tapi karena itu sedikit kayak hukuman ya Bu Orin, Ya, terkadang ya efektif, terkadang ya itu tergantung anak juga. Karena memang iya, anak ini memang mewah ya menurut saya, maksudnya ada hal yang paling unik yang berbeda dengan temannya. Ya setidaknya anak itu mau
Kalau semisalnya dia tidak, mungkin saya akan, meminta bantuan kepada temannya. Mungkin dengan cara didiktekan temannya, biasanya kan semangat, biasanya seperti itu, didikte temannya, "Oh ini loh salah," mungkin diambilkan, penggaris atau penghapus, itu kan kalau ditemani mungkin anaknya juga semangat. Saya juga pernah, ini saya terapkan ke anaknya. Juga waktu pembelajaran di luar kelas, pembelajaran olahraga, anaknya ini juga dikasih semangat, misal lari diajak bergandengan, digandeng seperti itu. Jadi ada apa ya, campur tangan dari temannya, seperti itu Bu Iya. Orin. Itu menurut saya sudah bagus sekali loh Bu Sofi. Jadi dengan berbagai cara tersebut, Bu Sofi sebenarnya sudah menerapkan berbagai cara yang berpusat pada murid sehingga anak tersebut lebih antusias dalam pembelajaran. Iya Bu Orin. Ya harapannya memang apa ya, apa yang saya lakukan terkadang saya juga nggak merasa ini sudah saya terapkan, terkadang saya juga masih, anaknya ini kok masih seperti itu, mungkin lambat laun pasti anaknya mau berubah ya Bu Orin. Ya, betul Bu Sofi. Jadi menurut Bu Sofi, apa rencana Bu Sofi setelah ini dalam menyelesaikan masalah mengenai anak tersebut? Mungkin yang pertama nanti Bu Orin, saya akan bekerja sama dengan orang tua. Walaupun mungkin orang tua kalau di rumah saya kan juga tidak tahu jadwalnya orang tua. Mungkin pada saat orang tuanya datang ke sekolah seperti itu ya Bu Orin. Jadi kita ajak ngobrol bersama. Sebenarnya apakah di rumah itu sama dengan di sekolah, anaknya sikap karakternya seperti itu. Nanti saya juga minta tolong kerjasama dengan orang tua, lebih ini apa, mensupport atau memberikan semangat untuk lebih aktif dalam belajar. Terus yang kedua, saya juga berkolaborasi kerjasama dengan wali kelas atau guru mapel lain. Nah, mengidentifikasi masalah yang ada, anak ini seperti apa, solusinya seperti apa. Nanti saya akan berkonsultasi atau berkolaborasi dengan guru kelas dan guru mapel. Terus juga saya juga pastinya akan minta bantuan terhadap anak-anak temennya yang satu kelas itu tadi ya, seperti waktu pembelajaran itu Bu Orin. Jadi walaupun misal lari nggak mau, ya setidaknya digandeng lah, dia pasti akan terpaksa ikut mengikuti, salah satunya seperti itu Bu Orin. Kalau saya mendengarkan rencana Bu Sofi, sangat bagus sekali ya rencananya. Untuk idenya, mudah-mudahan bisa berhasil ya Bu Sofi. Amin Bu, mohon dukungannya. Iya Bu. Selanjutnya ini, menurut Bu Sofi, apa komitmen yang bisa diharapkan Bu Sofi terhadap rencana Bu Sofi tersebut? Komitmen saya mungkin akan merancang pelaksanaan pembelajaran yang mungkin lebih disukai anak ini, model-model pembelajaran yang lebih menarik anak, baik secara anak itu tadi maupun yang lain secara berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian saya juga memberikan apa ya, mengidentifikasi masalah-masalah yang dimiliki setiap anak. Nah, permasalahan seperti apa nanti kita cari solusinya, dan juga berkolaborasi dengan wali kelas, kemudian orang tua, teman mapel, atau mungkin juga dengan teman satu kelas itu tadi. Dan iya, semoga dan apa dalam pembelajaran itu juga apa dengan apa ya yang dapat saya lakukan itu, pembelajaran juga bisa aktif, antusias, dan juga menyenangkan sehingga pembelajaran pun dapat tercapai sesuai dengan tujuannya gitu Bu Orin. Bagus sekali Bu Sofi, saya sangat mendukung dari rencananya Bu Sofi tersebut. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar sesuai dengan harapannya Bu Sofi. Seperti itu ya Bu Sofi. Amin. Terima kasih loh ya Bu Orin waktunya untuk sharing hari ini. Semoga mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang amanah, juga bisa menjadi guru yang pembelajar dari anak-anak kita. Seperti itu Bu Orin. Amin Bu Sofi, tetap semangat Bu Sofi, jaga kesehatan. Ya. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Dan saya berharap
mengenai cerita anak tersebut sudah ada perubahan, anaknya sudah mulai antusias dalam pembelajaran, bisa mengikuti pembelajaran PJOK dengan baik. Seperti itu ya Bu Sofi. Baik Bu Baik Bu Orin, Sofi. terima kasih banyak Bu Iya, Orin. sama-sama. Assalamualaikum Bu Sofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum Bu Sofi, apa kabar Bu? Waalaikumsalam Bu Orin, apa kabar? Bagaimana kabarnya Bu Orin hari ini? Alhamdulillah Bu Sofi. Bu Sofi gimana kabarnya? Ini Alhamdulillah Bu, ya walaupun sedikit tidak enak badan tapi tetap semangat Bu Orin. Bu Sofi, maaf Bu Sofi, saya mau minta waktunya sebentar saja Bu. Ya, ini saya Iya, bercerita mengenai apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Bu Sofi. baik Bu Orin. Apa ini cerita apa Bu Orin yang ada di kelas? Apa terkait pembelajaran ya Bu Orin? Pembelajaran di Iya Bu kelas Sofi. ya? Jadi saya rasa akhir-akhir ini Bu, saya mengajar di kelas itu anak-anak itu yang saya rasakan kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Jadi kalau saya tanya dalam pembelajaran gitu Bu, anak-anak itu cenderung pasif dan ada beberapa anak itu juga mengantuk Bu Sofi. Oh gitu, itu pembelajaran di dalam kelas ya Bu Orin? Iya, di kelas Bu Sofi. Waktu beberapa kali saya ajar itu kok seperti itu, kok anaknya pasif begitu. Oh, nah, jadi menurut Bu Orina, apa yang Bu Orina harapkan dari obrolan atau percakapan kita hari ini terkait dengan pembelajaran itu tadi? Jadi saya berharapnya nanti dengan sharing-sharing sama Bu Sofi itu saya bisa menemukan solusi supaya anak-anak yang saya ajar itu bisa aktif saat mengikuti pembelajaran, bisa antusias begitu Bu Sofi. Oh, pengennya ini ya Bu. Tadi disebutkan bahwa Bu Orin di awal bahwa di dalam kelas anak-anak itu kurang antusias dalam belajar. Nah, menurut Bu Orin, hal apa yang membuat murid-murid itu kurang antusias atau kurang aktif dalam pembelajaran di kelas, Bu Orin? Apa ya Bu Sofi ya? Kalau saya ingat kembali itu apa mungkin karena saya saat melaksanakan pembelajaran itu terlalu banyak bercerita ya Bu. Jadi kesannya monoton, membosankan seperti itu bagi anak-anak. Dan anak-anak itu mungkin kurang terlibat aktif dalam pembelajaran itu. Sebenarnya Bu Sofi, beberapa kali saya itu juga sudah menanyakan video pembelajaran yang menurut saya itu menarik. Ada beberapa anak itu juga tertarik Bu Sofi, tapi ada beberapa anak juga itu yang mengantuk saat melihat video itu, malah rebahan begitu Bu Sofi. Oh, sebenarnya Bu Ori ini sudah menerapkan beberapa macam ya tadi ya, sudah di dalam kelas itu sudah memberikan video. Biasanya video itu lebih menarik loh ya Bu Orin. Nah, kalau begitu Iya, menurut gambaran Bu Orina, yang ideal itu anak-anak seperti apa dalam mengikuti pembelajaran Bu Orin? kalau saya itu pengennya anak-anak ya Bu, yang gambaran ideal saya itu ya saat mengikuti pembelajaran saya itu ya bisa aktif Bu, ketika saya mengajukan pertanyaan itu semuanya bisa menjawab dengan aktif, kemudian antusias saat pembelajaran, menyimak pembelajaran dengan seksama, mengikuti pembelajaran dengan baik, mengerjakan tugas dengan disiplin seperti itu Bu Sofi. Tadi Bu Orin menyampaikan bahwa anak itu juga ada yang menyukai. Nah, menyukai dari pembelajaran Bu Orin. Nah, kalau dilihat dari dibuat skala ya Bu Orin pada saat Bu Orin menerangkan tadi melalui video juga. Nah, itu anak-anak itu di skala berapa Bu Orin? Kalau saya buat skala 1 sampai 10 lah misal. Nah, anak-anak itu dalam mengikuti pembelajaran Bu Orin itu di skala berapa? Iya Bu Sofi, jadi kalau di skala ya Bu, memang ada beberapa anak-anak itu ya sudah antusias Bu, tapi hanya anak-anak itu saja Bu. Kalau saya skalakan ya angka 7 lah Bu, kira-kira anak itu. Oh, pengennya Skalanya Bu sekarang. Orin.
Oh, skalanya di angka 7. Iya. Pengennya Bu Orin itu tadi di skala berapa yang ideal menurut Bu Orin seperti itu? Kalau yang bagus ya skala 10 ya Bu, tapi ya kalau 10 itu terlalu sempurna semuanya aktif seperti itu ya Bu. Mungkin kalau sekarang itu ya saya pengen di skala 9 lah Bu, antusiasme anak-anak itu. Oh gitu. Nah, tadi Bu Orin dari skala 6, terus pengennya dari skala kalau 10, ya siapa tahu Bu Orin memberikan pembelajaran yang lebih atau seperti apa yang menurut Bu Orin. Nah, kira-kira dari anak yang antusiasnya 6 menjadi antusias 8 atau bahkan bisa menjadi sempurna tuh kira-kira apa yang bisa Bu Orin lakukan? Ya kalau menurut saya mungkin saya perlu menghadirkan pembelajaran itu yang menyenangkan, yang menarik dan tidak membosankan, tidak monoton. Seperti itu ya Bu, sehingga anak-anak itu lebih antusias lagi. Mungkin itu tadi Bu Sofia, apa saya terlalu banyak bercerita, berceramah di depan seperti itu Bu. Wah, sepakat saya Bu Orin. Memang ya terkadang anak itu kalau kita secara tadi ya Bu Orin secara monoton atau apa mungkin Bu Orin bisa memberikan apa ya buat yang lebih menarik seperti itu. Kira-kira apa ya Bu Orin? Tadi biar tidak anak-anak itu tidak monoton, terus kemudian lebih antusias lagi. Itu bagaimana dalam memberikan pembelajaran di Ya kelas? Bu. Kalau dalam pembelajaran yang menarik anak-anak itu mungkin saya bisa dengan biar aktif ini karena anaknya kan cenderung pasif ya Bu. Bisa menghadirkan pembelajaran yang melibatkan anak-anak aktif dalam pembelajaran. Jadi mungkin saya bisa mengadakan games edukatif. Jadi materi pembelajarnya saya buat seperti permainan, game edukatif seperti itu Bu Sofi. Atau mungkin juga saya buat kuis-kuis seperti itu supaya anak juga aktif menjawab. Nanti kalau menjawab dapat poin. Dan juga mungkin dengan belajar kelompok, mengerjakan tugas kelompok itu kan anak-anak juga sharing berpendapat. Dengan begitu kan nanti lebih aktif lagi dan juga mungkin juga mengurangi rasa ngantuk di kelas ya Bu Sofi ya. Wah, bagus Bu Atau ini Orin. Bu, saya juga teringat ini. Mungkin ini saya perlu menerapkan yang sekarang lagi tren ya Bu, ice breaking. Mungkin saya Oh juga perlu iya. mencari ide-ide ice breaking saat melaksanakan pembelajaran. Biar lebih fokus lagi gitu ya Bu Orin ya. Ya, biar lebih. Jadi ketika kan ice breaking itu juga dari kata-kata apa ya, memecahkan sebongkah es. Jadi dari kegiatan yang mungkin membosankan, saya ajak ice breaking seperti itu. Jadi anak-anak bisa lebih antusias aktif kembali mengikuti pembelajaran. Bagus Bu Orin. Bu Orin tadi sudah ini ya, sudah menjelaskan bahwa ada pembelajaran yang tidak monoton, ada dengan quizzes, ada ice breaking, ada disisipi dengan ice breaking, terus kemudian apa tadi Bu Orin terkait dengan permainan kartu juga ada ya tadi. Terus Iya, apa? Nah, itu untuk sumber-sumber belajarnya Bu Orin mungkin itu kan tadi medianya mungkin sumber-sumber belajar yang untuk biar anak lebih antusias lagi gitu seperti itu kira-kira apa ya Bu Orin? iya Bu Sofi. Kalau selama ini ya Bu yang sudah saya gunakan itu sumber belajarnya ya dari buku bacaan yang dari sekolah itu ya Bu Sofi ya. Terus beberapa kali saya juga sudah menggunakan video sebenarnya Bu. Mungkin ya, kurang bervariatif ya. Saya perlu menghadirkan artikel-artikel mungkin yang bisa diakses dari internet atau mungkin juga yang disukai anak-anak itu kalau sekarang kan TikTok itu ya Bu. TikTok atau yang sejenisnya itu mungkin real IG itu supaya lebih tertarik. Hmm, bagus itu Bu Orin berarti apa itu IG dengan TikTok anak juga ini ya ditambahi dengan gerak-gerak kinestetik juga biasanya kan juga berbagai macam murid ya Bu Orin yang Iya, ada iya. di sekolah jenengan. Hmm, bagus itu Bu Orin jadi anak-anak itu lebih antusias terus sesuai belajarnya sesuai dengan kebutuhan anak-anak itu tadi seperti itu. Iya, sepakat Bu Sofi. Jadi
memang anak-anak itu unik ya, memiliki karakter, memiliki minatnya masing-masing. Jadi mungkin saya perlu menghadirkan sebuah pembelajaran itu yang sesuai dengan minat anak-anak, sesuai dengan kebutuhan anak-anak, sehingga mereka bisa lebih antusias lagi dalam mengikuti pembelajaran. Bagus. Sudah bagus itu Bu Orin, luar biasa Bu Orin. Gini Bu Orin. Nah, untuk rencananya ke depan itu seperti apa Bu Orin, untuk apa biar anak-anak tadi yang sudah disebutkan Bu Orin tadi kan dengan berbagai macam metode belajar, kemudian sumber-sumber belajar. Nah, rencananya ke depan untuk apa? Menyelesaikan masalah yang anak kurang belajar itu seperti apa? Mungkin yang bisa saya rencanakan, yang pertama saya bisa merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan berbagai media, kemudian media yang menarik ya Bu, dan strategi pembelajaran yang menyenangkan dengan menghadirkan game edukatif, terus kemudian kuis itu mungkin saya bisa dengan memanfaatkan aplikasi Quizzes juga Bu, dengan yang sekarang lagi yang lagi baru di Quizzes itu kan juga yang sistem tabok screen itu ya Bu ya, dan juga melaksanakan pembelajaran secara kelompok. Jadi tidak hanya klasikal saja, mungkin saya juga perlu mengkondisikan anak-anak itu secara berkelompok supaya mereka juga aktif berpendapat. Kemudian yang kedua mungkin yang bisa saya laksanakan yaitu dengan ini ya Bu ya, pembelajaran diferensiasi mungkin ya Bu, dengan menghadirkan berbagai sumber belajar seperti tadi, bisa dari buku, dari video, atau mungkin dari artikel-artikel di internet, dan juga dari TikTok ya Bu tadi, dari TikTok atau Reel IG seperti itu, supaya sesuai lah dengan minatnya anak-anak, sehingga anak-anak itu bisa belajar sesuai dengan gaya belajarnya mereka masing-masing dan juga sesuai dengan minatnya, sehingga dengan seperti itu saya berharapnya anak-anak itu tidak ada yang ngantuk lagi dalam pembelajaran, dan ketika saya tanya juga semuanya aktif menjawab. Seperti itu Bu Sofi mungkin rencana saya. Oh, bagus sekali Bu, pembelajaran diferensiasi itu memang sangat membantu. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak masing-masing ya Bu Orin. Ada yang suka dengan melihat video, ada dengan buku, ada yang secara kinestetik yang Bu Orin sampaikan tadi dengan tabuk screen itu tadi. Baik Bu Orin, mudah-mudahan pembelajaran yang diferensiasi dengan metode-metode pembelajaran, strategi-strategi pembelajaran itu dapat terlaksana dengan baik. Gitu ya Bu Orin. Nah, selanjutnya ini Bu Orin, apa komitmen yang diharapkan terhadap rencana Bu Orin itu tadi? Baik Bu Sofi, terima kasih Bu Sofi atas dukungannya. Jadi untuk komitmen saya akan merancang dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak Bu Sofi. Mungkin saya harus melaksanakan pembelajaran itu yang berpusat pada murid, tidak berpusat pada gurunya, seperti itu Bu. Dan dengan menghadirkan berbagai sumber belajar yang berbeda-beda, yang bervariasi, itu saya juga bisa membelajarkan anak-anak bisa mengeksplor pemahaman mereka terhadap materi, sehingga mendukung kegiatan Merdeka Belajar juga Bu Sofi, seperti itu. Oh gitu ya Bu Orin, bagus sekali Bu Orin, saya sangat mendukung dan mudah-mudahan semua dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan Bu Orina. Baik Bu Sofi, ya. Terima kasih, amin. Terima kasih atas segala dukungannya Bu Sofi. Semoga kita semua bisa jadi guru yang selalu dirindukan anak-anak ya Bu. Amin Bu Orin, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan selalu menjadi guru yang pembelajar. Gitu ya Bu Orin. Amin, terima kasih Bu Sofi, terima kasih banyak Bu Sofi waktunya, walaupun kurang sehat, tapi saya bisa untuk ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu Sofi ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Sofi.